Selamat pagi Bapak. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ferdian Taktona, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2017. Kedatangan saya hari ini pada Bapak ingin mewawancarai mengenai manajemen kantor law firm, di mana ya kita tahu Bapak punya salah satu kantor law firm juga di Malang. Dan saya mewawancarai ini dalam rangka pemenuhan tugas yang dibutuhkan dan diminta oleh dosen saya. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana sih sistem pembayaran pajak bagi seorang advokat? Jadi begini, ini terkait pajak ya, advokat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat Nomor 18/2003, itu ada banyak sebutan: pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, advokat dan lain-lain. Itu pajaknya masih pajak pribadi, ya, pajak perorangan pribadi. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Advokat 18/2003, pengertian advokat pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Advokat, itu sebut advokat, profesinya semua namanya advokat. Pembayaran pajak advokat itu ada dua cara pembayaran. Kalau dia orang per orang, artinya dia tidak mempunyai firma hukum, tidak mempunyai kantor hukum, dia membayar pajak, namanya pajak perorangan pribadi. Sedangkan untuk firma kantor hukum itu disebut wajib pajak badan. Ya, kalau untuk advokat secara pribadi itu PPH, pajak penghasilannya itu mengisi formulir, biasanya formulir namanya 1770, itu formulir dari kantor pajak. Sementara untuk firma itu 1771, yaitu ya sistem pembayaran pajaknya seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk sebuah kantor advokat seperti law firm ini tadi, apakah pembayaran pajaknya berdasarkan sistem kumulatif atau tidak? Iya, sistemnya kumulatif. Nanti dari setiap anggota yang ada di situ membayarkan pajaknya secara kumulatif. Udah, dia bayar sebab. Oh, ini kantornya yang bayar, kantornya itu bayar, yaitu dengan isi formulir 1771 itu. Kalau orang per orang, ada advokat yang ikut di kantor hukum itu dia tersendiri, dia bayar sendiri karena dia dihitung bukan pegawai, semacam pegawai. Ya, semacam pegawai, dia punya penghasilan tersendiri. Kalau dia terdaftar sebagai wajib pajak, maka dia harus mengisi PPH, SPT PPH, surat pemberitahuan pajak terhutang ya. PPH setiap tahunnya itu pajak perorangan pribadi dia sendiri. Sementara untuk firmanya dia bayar tersendiri. Itu namanya wajib pajak badan. Jadi wajib pajak badan namanya. Setiap tahun ngisi SPT wajib pajak badan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh kantor pajak, yaitu formulir 1771. Untuk pembayaran pajaknya dari badan law firm ini tadi diambil dari mana? Nah, macam-macam. Jadi kan ada law firm itu ya, hasilnya itu bisa dari pekerjaan bebas. Jadi artinya orang-orang yang bekerja di situ, terutama yang punya law firm itu punya pekerjaan bebas, bisa dari honor yang diperoleh dari klien. Ada juga sukses fee namanya, dan pendapatan lain yang menghasil kesepakatan dengan klien. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga mengenai sumber daya manusia. Dalam hal sumber daya manusia kan kita ketahui semua kantor itu pasti ingin punya anggota yang memang pinter atau teladan atau gimana. Nah, dalam kantor Bapak sendiri apakah ada syarat-syarat khusus untuk diterimanya? Kalau ada itu syaratnya apa? Iya, ada beberapa bagian. Nggak semua dari hukum ya, nggak semua latar belakang hukum. Ada juga yang administrasi, ada juga bidang IT. Nah, khusus untuk yang berlatar belakang hukum, yang diutamakan itu sarjana hukum yang sudah di samping masih berupa asisten
Biasanya itu mahasiswa-mahasiswa hukum yang baru lulus, mereka sebagai asisten atau paralegal istilahnya. Yang kedua advokat, jadi sarjana hukum yang sudah mempunyai izin advokat. Berarti nggak ada kayak yang syarat khusus yang harus IP segini atau apa gitu. Diutamakan memang yang punya prestasi akademik yang bagus, gitu. Cukup sekian dari saya, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya izin untuk undur diri. Ya.